sekarang diperlihatkan LGBT ini di dalam seluruh dunia. Begitu bangga seorang ibu anaknya berubah jenis kelamin. Sekarang anak saya sudah bisa masuk WC wanita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT ini, ya Allah. Bagi yang sudah ada bibit-bibit LGBT, daftar FPI. Biar dilatih dia silat. Masukkan dia ke pemuda Pancasila, biar supaya dia gagah dan perkasa. Perempuan-perempuan yang dijaga perkasa, pergi laki-laki. Jangan sampai berotot tegak kumis gelintang. Di mana acara nanti malam? Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan membawa seorang laki-laki di tangannya pakai jinai, pakai daun pacar. Apa kata Nabi? Asingkan dia ke naki. Ada tempat khusus karantina, bukan karantina COVID, karantina LGBT. Orang yang ada bibit-bibit, laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Ketika ditanya jenis kelaminmu apa? Tidak jelas. Dan juga laki-laki terjebak di tubuh perempuan. Ya Alhamdulillah. Oleh sebab itu ada langkah sebelum terjadi. Kalau dia masih ada bibit-bibitnya, maka dia dikarantina di tempat namanya nafsi. Tapi kalau dia sampai melakukan hubungan seksual, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, waqtul fa'il wal maf'ul, maka pelakunya dan objeknya dihukum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit masyarakat, ini mesti dituntaskan. Anggota-anggota dewan mesti membuatkan undang-undangnya. Betul? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tabligh akbar. Kalau tidak, anak-anak kita ini akan terselamatkan. Nauzubillah, dia akan ikut seperti kontes yang ada di Thailand sana. Apa nama kontesnya? Kontes Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Nauzubillah. Ini menggurita. Bagi yang tak percaya, silakan cari grup-grupnya. Nauzubillah, jangan sampai anak cucu kita ada yang kena penyakit seperti ini. Ini berasal dari kampung, nama kampungnya Sadum. Negeri itu bernama negeri Sadum. Dari Sadum itulah diambil kata Sodom. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan bangsa kami ya Allah. Selamatkan anak-anak muda Banjar ya Allah. Malam ini kita sedang mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari narkoba. Insya Allah selama anak-anak ini berada di pesantren Miftahul Ihsan, mereka akan selamat dari narkoba. Mereka selamat dari ngelem. Mereka selamat dari cabut. Kenapa? Karena masih ada benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada penyakit mental, ada penyakit spiritual, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir itu apa? LGBT. Penyakit zahir itu apa? Seks bebas. Penyakit zahir itu apa? Hamil sebelum nikah. Penyakit zahir itu apa? Sakau. Tapi ada lagi penyakit batin, sekuler, liberal, komunis, merusak akal manusia sampai puncaknya pada ateis. Tidak, Tuhan, keyakinan, meyakini tidak ada Tuhan, nggak ada itu Tuhan. Sampai akhirnya dia kafir dan mati dalam keadaan gila, mati dalam keadaan gila. Nietzsche namanya. Nietzsche berkata dulu Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Nietzsche akhirnya gila. Nauzubillah. Maka pondok pesantren bisa menyelamatkan anak-anak kita. Inilah buktinya anak-anak kita ini insya Allah selamat dari penyakit zahir. Daftarkan anak anda ke pesantren Miftahul Ihsan Banjar sebelum tanggal 7 berikut. Di Banjar belajarnya online atau offline? Gak jelas pangkal ujungnya. Tapi yang jelas malam ini semuanya hadir. Itu menunjukkan mereka ilmunya nyata. Ilmunya bukan alam gaib. Betul? Hijrah, hijrah, hijrah. Bapak-bapak yang selama ini tidak memperdulikan pendidikan anak-anaknya, hijrah. Anak-anak muda yang selama ini melupakan agama Allah, hijrah. Alhamdulillah ada hijrah Bikers Subuhan.
Anak-anak muda yang hobi naik motor, hijrah. Saya bicara hijrah, semuanya pindah tempat. Anak-anak muda pun pindah tempat semua hijrah. Masya Allah, mereka tidak mau dekat dengan perempuan. Kami hijrah, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu jangan hijrah bu. Ibu tetap di tempat ibu. Soalnya kalau ibu pindah nanti suami ibu diambil pelakor. Insya Allah ibu semuanya baik-baik. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Idza sholahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara ini menjadi baik. Kalau perempuan di Banjar ini baik, maka negeri ini menjadi baik. Tapi kalau sudah perempuannya rusak, maka dunia Banjar akan tenggelam. Kalau saya ceramah pada 100 laki-laki, yang mendengar ceramah saya tinggal 50, yang bawa pulang tinggal 20, yang berani ngomong ke istrinya tinggal 10, yang didengar oleh istrinya tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah ke ibu-ibu, 500 orang mendengarkan ceramah saya, pulang ke rumahnya 100 orang ibu-ibu, hanya 100 jamaah ibu-ibu mendengarkan tausiah Abdul Somad. Pulang ke rumah, dia ceritakan ke suaminya menjadi 200. Mas, ini kata Ustaz Somad, dengarkan. Kalau enggak, anaknya mendengar menjadi 300, mantunya mendengar menjadi 400, cucunya ikut mendengar menjadi 450, yang lain belum punya anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perempuan luar biasa. Malam ini mengapa jamaah melimpah ruah? Kemana mata memandang ada jamaah. Pandang ke kanan jamaah, pandang ke depan jamaah, pandang ke kiri jamaah, pandang ke belakang baru putusan. Di belakang pun ada juga jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah melimpah ruah dari bawah sampai ke atas. Ini pastilah karena ibu mereka adalah ibu yang hijrah dari yang tak baik kepada yang baik. Apa tanda hijrahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Setelah tahun 1442 ada perubahan. Dulu sebelum 1442 orangnya pelit, bin medit, bin bakhil, bin apa lagi? Korek. Ternyata nasabnya hafal semua. Tapi setelah hijrah dia jadi orang yang dermawan. Begitu dia datang ke pesantren Miftahul Ihsan, dia lihat bangunan belum selesai, langsung dia datang ke Kiai. Pak Kiai, berapa semen yang perlu untuk ngecor lantai atas? Kata Pak Kiai, diperlukan sekitar 200 sak semen lagi. Tenang Pak Kiai, kamu mau kirim? Enggak, nanya aja. Dia menjadi orang yang sangat dermawan. Orang yang berhasil hijrahnya bukan bertambah berat badannya. Orang yang berhasil hijrahnya bukan menjadi putih wajahnya. Orang yang berhasil hijrahnya adalah ada perubahan dalam dirinya. Yang sebelumnya tidak takut kepada Allah, yang sebelumnya cuek aja, azan dianggapnya angin lalu. Tapi sudah hijrah, hayya 'alas shalah, segera dia datang ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Badannya di kantor, badannya di pasar, badannya di jalan, tapi hatinya di masjid. Sekarang terbalik, badannya di masjid, hatinya di pasar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di depan saya ini adalah anak-anak muda yang badannya di tanah lapang, badannya duduk di sini, tapi hatinya tergantung di masjid. Betul? Gak percaya? Lihat subuh besok. Kenapa gak ke masjid? Covid Pak Ustaz. Dulu sebelum Covid gak ke masjid juga. Kata Covid, aku terus yang salah. Padahal aku salah cuma dikit kata Covid. Mudah-mudahan Covid terangkat dari jamaah. Ustaz gimana ngomong Covid terangkat? Ustaz ini gak pakai masker. Pakai masker itu bukan di dagu Pak Ustaz, di mulut. Covid di kamu. Apa yang ditakdirkan? Mana tahu ada yang komen nanti. Ini kan banyak yang komen di YouTube itu. Kok nggak punya masker? Udah pakai. Kok nggak di mulut? Banyak kan cerita. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua adalah hijrah. Yang pertama iman. Yang kedua hijrah. Innal ladzina amanu, mereka yang beriman.
Kemudian mereka hajari. Adakah gunanya orang hijrah kalau tidak beriman? Diambil debu, diletakkan ke telapak tangan, dihembus dengan napas yang paling kuat. Haba'an mansura. Begitulah amal kita kalau tidak dengan iman. Habitat a'maluhum. Amal mereka gugur seperti pokok kayu yang kering kerontang, daunnya dihembus angin, tak tersisa sedikit pun. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Kami datangkan semua amal-amal. Ini sekolah yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini fakir miskin yang kau berikan beasiswa, ini semen yang kau wakafkan. Tapi kalau tidak ada iman, seperti debu yang dihembus angin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudra yang gelap, pasti akan dinampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, nanya Pak Ustaz, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Kalau boleh tahu tapak kaki semut itu sepatunya nomor berapa Pak Ustaz? Itu bukan dipahami secara tekstual, itu dipahami bahwa masalah itu walau kecil sekalipun tetap akan dinampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil-kecil mudah-mudahan diampunkan Allah. Dosa kepada manusia tidak bisa pakai istighfar. Dosa kepada manusia mesti kita bayar. Hutang piutang mesti dibayar. Yang belum bayar hutang juga besok buatkan catatan penanggalan hutang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang selama ini gak datang, stop. Aku mau berdamai. Peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Ngapain itu datang kemari? Aku dulu kan belum bayar hutang. Iya, mau bayar kapan? Aku mau buat penanggalan baru, akan bayar hutang tanggal 1 Januari. Oke, tahunnya? Tanggal penting, tapi ada yang lebih penting lagi tak? Tahun untuk apa 1 Januari, tahunnya nggak jelas. Fanaziratun ila maisarah. Siapa yang dalam kesulitan, maka buatlah tanggal baru sampai dia lapang rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini supaya disegerakan dia bayar hutang, lapang rezekinya ya Allah. Sudah dibuat tanggal baru, enggak juga bayar hutang, maka level yang paling tinggi, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Mudah-mudahan yang memberi pinjaman dibukakan Allah pintu hatinya, disedekahkan. Wah, yang ucapkan amin ini dua mungkin. Yang beri pinjaman atau yang pinjam? Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Tapi yang menghafal ayat ini adalah yang memberi pinjaman. Sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang minjam. Pas kita datang lagi, kapan yang dibayar? Wa antasaddaqu khairul lakum. Masih pula di ayat itu. Ayat yang lain tak ada diingat. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, belajar agama bukan sekedar mencari pembenaran, tapi belajar agama adalah mencari kebenaran. Kesalahan fatal berhutang, buku merah, masyarakat tanpa riba. Ustaz tahu dari mana? Dia menunjukkan bukunya. Begitu saya cerita hutang, langsung enak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita dililit hutang. Makanya doa diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id dain. Jangan sampai dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, dikuasai orang. Karena kalau kita sudah dililit hutang, pasti kita akan dikuasai orang. Ya Allah, dosa-dosa kami yang lalu-lalu tolong ampunkan, maafkan ya Allah. Ilahi lastunil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim. Taubatan waghfir dzunub
lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus karena dosaku banyak ya Allah. Lalu kamu masuk surga yang mana? Kalau gitu aku masukkan neraka ya. Wala aqwa 'alin naril jahim. Aku gak kuat masuk neraka. Terus kamu mau kemana? Masuk surga katanya enggak sanggup, amalnya enggak banyak. Terus dimasukkan neraka katanya enggak kuat. Ya udahlah masuk surga aja. Nah, memang itu yang tua. Fahabli taubatan, berikan aku taubat. Waghfir dzunubi, hapuskan segala dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dzunubi mislu adadir rimani. Dzunubi, dosa-dosaku mislu adadir rimani, seperti buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi aku yakin dan percaya ampunanmu lebih besar lagi daripada itu Allah. Maka bersihlah segala dosa-dosa kita. Kita pun masuk langsung ke dalam surga tanpa transit di neraka. Semua yang hadir malam ini semuanya masuk surga. Amin. Ketika orang Banjar semuanya masuk ke dalam surga, dipersilakan oleh malaikat, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Selamat datang wahai penghuni surga dari Banjar. Amin. Masuk mereka semuanya, masuk mereka semua. Setelah masuk mereka ke surga, semua orang Banjar terkejut karena mereka lihat Ustaz Somad sudah duduk duluan. Itu doa. Masalah siapa yang masuk duluan terserah. Mau saya duluan, bapak ibu belakangan boleh. Kalau bapak ibu belakangan saya duluan boleh. Yang penting kita saling mendoa. Ustaz Somad, pandang wajah kami besar. Nanti kalau kami di neraka, tolong tarik tangan kami. Ente kok pedestrian masuk neraka? Nabi yang mengatakan man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Percaya enggak? Enggak percaya silakan masuk neraka. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga? Datang sahabat nanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk dalam surga. Tuhan transit ini. Tapi kita insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalau istighfar itu sama Allah lagunya yang merayu, yang lembut. Astagfirullah. Itu. Ini istighfar pakai lagu metal. Astagfirullah minal khataya. Baik. Berdoa pun begitu juga. Santri-santri kalau pulang kampung diajari berdoa, gitu juga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ini kadang doa enggak jelas ya. Maut. Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita buat proposal mau datang ke rumah Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, buat proposal untuk bangun pesantren. Tentu kita mintanya lemah lembut.
Wahai Bapak Bupati, tolong berikan 5 sak semen. Coba kalau semen, kriket, langsung panggil Satpol PP, tangkap, bawa ke rumah sakit jiwa. Merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama, ahli qiraat, ulama, pernah saya baca itu di ketemu sama ahli mujawad, lagu bayati, soba, sika, nahawan, jaharta, ras. Katanya Nabi itu kalau sholat membaca Al-Fatihah dengan irama jaharta, begitu lembut dan menyentuh hati. Makmumnya pun menangis di belakang, makmumnya pun merasa lembut hatinya. Oleh sebab itu maka bagi yang suaranya bagus, melantun-lantunkan istighfar. Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah 100 marrah, 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali? Jangan-jangan kita ada istighfar mana setor kuliah? Mulutnya beristighfar, hatinya nggak ada sama sekali. Kan mustahzi, dia sama seperti orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga walladzina jahadu, jihad. Sekarang banyak orang takut menyebut jihad. Jihad kata dia jahat. Jihad adalah teroris kata dia. Kalau bukan karena jihad, maka kita tidak Islam hari ini. Betul? Kalau nggak ada jihad, menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Bisa sama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab, apa kabar? Toleransi ya. Itu dipancungnya kepala bos. Kalau nggak ada jihad, kita nggak Islam hari ini. Para ulama datang kemari, mereka menempuh perjalanan panjang jihad. Tapi hari ini berjihad kita tidak lagi seperti itu. Jihad kita adalah melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan keterpurukan. Di antara jihad pendidikan adalah mendirikan pondok-pondok pesantren. Makanya kunjungan saya ini memang dari pondok ke pondok. Tadi malam di pondok pesantren, pagi tadi di pondok pesantren Hamalatul Quran, sekarang di pondok pesantren Miftahul Ihsan, besok di pesantren yang viral santrinya dibawa jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta. Saya lihat kilometernya, wow, amazing. Besok penutupan Husnul Khatimah, khatimuhu khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersaing. Jadi jihad kita adalah, jangan bayangkan umat Islam itu tiba-tiba mengambil pisau dapur pancung kepala tetanggamu. Bukan begitu, bodoh. Makanya belajar. Kalau nggak ngerti Islam, datang ke Miftahul Ihsan, temui kiai, datang ke forum umat Islam. Itu tanya sama santri-santri, apa itu jihad? Jahadah yujahidu mujahadah. Ada namanya jihad. Jihad itu dari kata jihad itulah ijtihad. Dari kata jihad itulah jihad. Dari kata jihad itulah. Makanya orang yang mengeluarkan hukum, mengambil dalil-dalil dari Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Syar'ul Qablana, Saddu Zara'i, Qawlu Sahabi, Istihsan, Istishab, akhirnya melahirkan hukum. Ulama yang melahirkan hukum itu disebut dengan mujtahid. Ilmunya, penguasaannya disebut dengan ijtihad, mengerahkan segenap kemampuan. Maka kerahkanlah segenap kemampuan untuk menolong agama Allah, maka itu disebut dengan jihad. Coba ditulis di Google itu jihad, langsung keluar karikatur orang kepalanya bom meledakkan orang. Apa ini menyesatkan orang? Jihad kita termasuk malam ini adalah jihad. Ya ada nggak jihad? Ibu-ibu yang boleh berjihad malam ini. Berapa sinetron undang malam ini? Bapak-bapak juga jihad malam ini. Berapa grup gaple yang bubar malam ini? Tapi insya Allah semuanya dapat pahala insya Allah. Kawannya sudah ngirim dari tadi. Bro gimana? Udah nunggu sebentar. Ustaz Kaman nggak lama, selama 60 menit aja. Tapi tadi kata Ustaz, kata Kiai, habis ini kita ke Habib Zaki. Ya nggak apa-apa, kita main gaple midnight.
Oleh sebab itu maka kita akan terus selamanya berjihad. Setan aja berjihad. La'atiyannahum min baini aydihim, akan aku datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shama'ilihim dari kiri. Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Begitu seriusnya setan mau masuk neraka. Makanya setan heran kalau melihat anak-anak muda cuma mengajak pengajian sekali SMS, yuk ngaji yuk. Begitu orang nggak mau langsung berhenti. Kata setan, aku juga mau masuk neraka seserius ini. Masa ente sekali ngajak kalah? Kita ini nggak ada apa-apanya sama setan. Iya kan Set? Oleh sebab itu kita perbaiki jihad kita. Jihad yang pertama adalah jihad melawan kebodohan. Ramaikan pengajian-pengajian ibu-ibu, pengajian mak-mak. Nama pengajiannya apa? M3, mak-mak milenial. Pengajian anak-anak muda, apa namanya? Biker subuhan. Masya Allah, saya sudah dapat jaket biker subuhan. Pemasangan jaket biker subuhan. Foto-foto. Habis itu kita jaketnya saya bawa. Soalnya di beberapa tempat ada jaketnya dibuka lagi. Tapi biker subuhan, Masya Allah, tabarakallah. Nanti acara ulang tahun biker subuhan di Batam hari Ahad ini, kami akan naik motor 1000 motor menyeberangi jembatan Barelang. Akan disuting dari atas. Ustaz Somad nanti akan naik motor besar. 2 hari sesudah itu datang SMS, maaf Ustaz, anak-anak muda takut nggak pede, jadi Ustaz dikasih motor kecil. Ini namanya strategi dakwah. Selama ini kita berdakwah khutbah Jumat. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Mereka kan di masjid, emang takut sama Allah. Sekarang kita ajak anak-anak muda mundur selangkah supaya dapat 1000 langkah. Nah, kita ikuti gaya-gaya anak muda. Anak muda pakai sepatu bot, kita pakai juga. Anak muda pakai celana jeans, kita pakai. Jangan pakai celana setan. Anak muda pakai rompi, kita pakai. Anak muda-muda, kita tetap tua. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat insya Allah. Jihad dakwah, jihad menyelamatkan orang minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Maka insya Allah umat ini, negeri ini, bil khusus Banjar, tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Pertahankan negeri ini menjadi negeri santri, negeri ulama, negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai mati pulau pesantren. Ada tanah-tanah, wakafkan. Pak Ustaz Somad, itu tanah itu sudah saya wakafkan. Tanah kamu? Enggak. Enggak bisa kita wakafkan tanah orang lain. Wakafkan tanah. Ada orang mati bawa sultan? Enggak ada. Yang mati nanti hanya membawa bekal amal soleh. Amal soleh. Makanya selalu kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Hai guys. Masya Allah. Jihad apa lagi? Jihad ekonomi. Belanja ke warung tetangga. Setuju? Jangan belanja yang membuat orang kaya jadi lebih kaya. Mereka cuma cari kaya, duitnya dibelanjakan ke luar negeri, tapi belanja ke warung tetangga, membantu ekonomi mereka. Anaknya mau sekolah, anaknya mau makan. Kalau nawar-nawar aja, jangan membunuh. Ini belanja beli kue, ini berapa satu? 3.000, 1.000 ya. Oh, nawar pembunuh. Anak dia bayar uang sekolah, walaupun sekolahnya online, tapi bayarnya tetap offline. Bantu dia mau sekolah. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Mereka jual akidahnya hanya karena baju kaos oblong bekas. Mereka jual keyakinannya, imannya hanya karena mie instan. Maka ini tanggung jawab kita bersama. Hai yang kaya-kaya, kau pikir kau sudah lulus dengan kekayaanmu? Kalau ada orang miskin kau katakan sabar ya. Kalau ada anak yatim kau katakan sabar ya. Tapi yang kaya-kaya kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil
naik. Kekayaanmu akan dituntut di hadapan Allah. Sudah berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Sudah berapa janda-janda yang kau selamatkan? Ini dari Tuhan. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kaya-kaya malam ini terbuka pintu hatinya. Sudah aku sampaikan ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Tidak juga, kuserahkan dia padamu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad menyelamatkan umat dari kebodohan. Jihad menyelamatkan umat dari ketidaktahuan. Pondok pesantren solusinya. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang sampai malam ini belum juga mendaftarkan anaknya ke pesantren, nauzubillah. Yang sudah kusampaikan berapi-api, dia juga tidak mau mendengarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap-siap aja anakmu sakau. Aku bukan mendoakan, lihat aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad ini amat sangat penting. Kerahkan segenap kemampuan kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu kutunjukkan perniagaan, perdagangan, bisnis, tapi bisnis ini bisa menyelamatkan kamu dari azab yang amat sangat menyakitkan. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan diri kamu. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah memberi, Allah sudah membeli, Allah sudah membeli hartamu, nyawamu sudah dibeli Allah. Bi anna lahumul jannah, kau masuk surga. Jual beli dengan Allah. Kau jual hartamu, kau jual nyawamu, kau terima surga. Siap berjual beli dengan Allah. Kau belikan hartamu, kau berikan nyawamu, maka kau akan masuk surga. Sudah dijual apa belum? Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah membeli dari orang beriman, anfusahum, nyawa mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah. Kalau mereka mau menjual harta mereka, mereka mau menjual nyawa mereka, Allah balas mereka dengan surga. Malam ini kita sudah ikrar, kita jual nyawa kita, kita jual harta kita, maka Allah membelinya dengan surga. Amin. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali. Jangan jual harga dirimu kepada dunia, jangan jual harga dirimu kepada kepentingan sesaat semata, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hidup kami, tujuan kami, maksud kami hanya Engkau semata ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah maha suci. Memangnya Allah itu kotor? Memangnya Allah itu seperti sajadah yang kena tai cicak? Allah itu suci atau tak suci? Suci. Tapi ada orang yang menodai Allah. Dia katakan Allah tidak sanggup menolong dia. Dia katakan Allah itu lemah. Dia katakan Allah itu tidak kuasa. Maka kita katakan Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, pulang dari sini pergi ke rumah sakit, lihatlah berapa orang cuci darah karena buah pinggang tidak berfungsi. Langsung lihatlah nikmat Allah yang luar biasa. Malam ini kita masih sehat walafiat, malam ini kita masih hidup. Andai bayar nafas ini, oksigen ini, sudah lama kita ini mati. Maka nikmat Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar. Orang-orang kaya itu kecil, pejabat-pejabat itu kecil, orang-orang yang punya duit itu kecil. Buktinya apa? Orang kaya punya duit banyak, nggak bisa makan enak karena jantung koroner, diabetes mellitus.
Yang enak siapa? Santri. Makannya lahap. Betul? Oleh sebab itu maka kita katakan subhanallah walhamdulillah. Tapi masih ada godaan menyembah pokok kayu, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah hewan, menyembah sungai. Maka kita katakan la ilaha illallah. Ada lagi yang sombong, aku yang perkasa, aku yang kuat, aku yang punya tenaga. Kita katakan wala haula wala quwata illa billah. Lalu siapa yang membuat Abdul Somad bisa bersuara menggelegar hari ini? Allah. Mikrofon itu yang menciptakan manusia. Manusia itu yang menciptakan Allah. Ibu bapak bisa kelihatan malam ini begitu indah, warna-warni seperti pelangi. Dari mana? Dari lampu. Lampu siapa yang buat? Bule dan Pak Le. Manusia yang menciptakan itu siapa? Allah. Maka kalau begitu semua ini adalah hasil kreasi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak zikir, banyak pikir, penting. Tapi kalau terlalu banyak pikir, kurang zikir, nanti error. Bisa bicara sendiri, lama-lama senyum ke angkot. Zikir perlu, banyak-banyak salawat, duduk salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja selawat, sallallahu alaihi wa sallam, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu 10 sayyi'at, Allah balas 10 kebaikan. Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu 10 darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Nanti kalau ada yang pulang, ada yang bertanya, dari mana tadi kajian tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad? Apa yang dia sampaikan? Macam-macam, saking banyaknya aku lupa. Ia cuma menyampaikan 3. Innalladzina amanu, kemudian hajaru, kemudian jahadu. Yang paling penting bersama iman. Setelah iman kita hijrah, tinggalkan yang jelek, yang hitam, yang legam, yang dosa. Setelah itu kita berjihad dengan harta dan nyawa kita. Mudah-mudahan yang ekonominya macet semakin lancar. Tapi niatkan dalam hati, kalau berhasil saya akan bangun masjid. Amin. Kalau berhasil akan buka pesantren tahfiz Quran gratis. Amin. Kalau berhasil akan buka panti yatim free gratis. Amin. Begitu kita sudah selesai dengan dunia ini. Kita tidak perlu lagi terkecoh dengan dunia. Kita tidak lagi ingin pakaian sampai 4-5 lapis. Emang demam? Kita ingin pakaian banyak, kita bagikan ke fakir miskin, anak yatim. Kita akan buatkan tabligh akbar, kita hadirkan para alim ulama, kita selamatkan umat dari kebodohan. Itu yang akan kekal abadi. Kita didik anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Jadikan anak-anak kami ini menjadi penghafal Quran, ya Allah. Ketika kita mati menghadap Allah, mereka malam-malam membuka Quran, berdoa kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibukanya Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Setelah itu dibacakannya, sampaikanlah pahala bacaan ini untuk orang tuaku, ya Allah. Itulah kebahagiaan seorang tua yang melahirkan anak meregang nyawa, yang membesarkan dengan tetesan peluh keringat dan air mata, sampai akhirnya anak itu berhasil. Tapi keberhasilannya bukanlah kebanggaan orang tua semata. Keberhasilan di atas segala keberhasilan adalah ketika doa-doanya sampai ke alam barzah kita. Tapi yang dapat doa ini bukan cuma bapak ibu. Doa dari Banjar mengalir ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Ustaz Somad ini keliling ini? Di musim Covid dia pergi ke sana, pergi kemari, datang ke Banjar, besok ke Ciamis. Oh, apa ini sebenarnya? Gak ada apa-apa. Jangan takut. Abdul Somad tidak menggalang kekuatan apa-apa. Abdul Somad cuma ingin mengisi usia sebelum mati, sebelum malaikat maut datang.
Mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Pondok pesantren yang sudah bersedia, bersusah payah, semua panitia, semua donatur, mudah-mudahan dilipat gandakan Allah balasan pahala untuk mereka. Ala hazihin niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بحق سورة الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan untuk selamanya. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, rahmati, ampuni, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah lama menikah belum punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat, sampaikan hajat kami itu dengan pertolongan Engkau ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, para pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan amanah yang Kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Adapun ulama-ulama kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Berkahi kami dengan ilmu mereka ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu ke Banjar dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan santriwan santriwati anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari narkoba. Jaga anak-anak kami dari zina. Jaga anak kami dari LGBT. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal suyuf al-mukhtalifah wal syada'id wal mihan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ammah. Angkat malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, keluarga kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin 'alaiha, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan, dengan itu kami akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita baca sholawat sambil bubar dengan tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Indonesia punya Ustadz Abdul Somad, punya Ustadz Adi Hidayat, punya Gus Baha, sahabat saya, dan masih banyak para habaib ulama-ulama lain. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan oleh Allah. Indonesia damai, Indonesia damai. Al-Fakir Tubagus Miftah Boji, mohon maaf, kita berjumpa di lain kesempatan, diteruskan ke Habib Zaki di Pasir Batang. Sambil bubar kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu kecintaan kita kepada Indonesia, dan berikan jalan untuk rombongan Pak Ustadz dan tim supaya beliau bisa cepat istirahat. Setuju? Setuju. Padamu negeri kami terus Pak Ustadz silakan. Padamu negeri kami berjanji, bareng semuanya, padamu. Ayo NKRI-nya, bunyi NKRI-nya. Beri jalan untuk Agus Bas. Beri jalan untuk beliau, beri jalan. Kita juga doakan Habib Noval, Buya Yahya, Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama kecintaan kita, Kiai-Kiai Muhammadiyah, Kiai-Kiai Persatuan Islam, PUI, dan sejumlah torikoh-torikoh di Indonesia adalah pusat dan khazanah kekayaan umat Islam. Bikar Subuhan, masyarakat tanpa riba, komunitas seluruh organisasi di Banjar, pemuda Pancasila, terima kasih semuanya. Wabil khusus Adinda FPI yang mengawal dengan setia. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak TNI. Semoga kita tetap bersama menjaga NKRI dari ancaman bahaya komunis dan perpecahan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Kami dari panitia terus menghimbau kepada semua jamaah supaya pulang dengan tertib, dan kami memberitahukan bahwa di belakang ada tim dari aksesoris Ustadz Abdul Somad, silakan di hampiri. Kalau ada yang mau beli, kalau ada yang mau citra mata, silakan ke belakang. Dan saya menghimbau tetap patuhi protokol kesehatan dan pulang ke rumah, cuci tangan pakai sabun dan ambil wudhu masing-masing. Sekian, terima kasih atas kedatangannya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 50 menit tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
selalu